Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem periodik unsur. Sebelum kita membahas mengenai sistem periodik unsur, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya bagi yang belum ditunggu. Kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem periodik unsur. Sebelum kita membahas mengenai sifat-sifat dari periodik unsur, kita harus mengetahui apa itu sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur suatu sistem yang sangat baik untuk mempelajari kecenderungan sifat unsur dan beberapa sifat yang lainnya. Nah, kita harus membahas terlebih dahulu mengenai tabel periodik ya. Dalam tabel periodik ada yang disebut periode dan ada juga yang disebut golongan. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai periodik. Periodik adalah kelompok unsur yang berada pada baris mendatar. Dalam tabel periodik ada 7 periode yaitu periode 1 yang disebut periode yang sangat pendek karena hanya berisi 2 unsur. Periode 2 dan 3 periode yang pendek masing-masing berisi 8 unsur. Periode 4 dan 5, periode yang panjang yang masing-masing berisi 18 unsur. Periode ke-6, periode yang sangat panjang yang berisi 32 unsur. Sedangkan periode ke-7, pada periode ini terdapat deretan unsur yang disebut dengan deret atinida. Selanjutnya kita membahas mengenai golongan. Golongan adalah kelompok unsur yang berada pada kolom tegak. Dalam tabel periodik ada 3 jenis golongan, yaitu yang pertama golongan utama atau golongan A. Yang termasuk golongan utama yaitu ada 8 golongan. Golongan A1 yang disebut alkali kecuali H ya. Golongan A2 alkali tanah. Golongan 3A boron aluminium. Golongan 4A karbon. Golongan 5A nitrogen, golongan 6A disebut nitrogen, golongan 7A halogen, sedangkan golongan ke-8A gas mulia. Yang kedua, golongan transisi atau golongan B. Pada golongan B yang termasuk golongan transisi yaitu terdapat 8 golongan, yaitu 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, dan 8B. Nah, yang ketiga yaitu golongan transisi dalam. Yang termasuk golongan transisi dalam yaitu golongan atau deret lantanida. Yang kedua, golongan atau deret aktinida. Oke, itu mengenai sistem periodik unsur ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat periodik unsur. Setelah kita mengetahui mengenai sistem periodik unsur, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat periodik unsur. Nah, ternyata unsur yang segolongan itu mempunyai sifat yang mirip dan dalam satu periode dari kiri ke kanan mempunyai sifat yang berubah secara teratur. Sifat periodik unsur yang pertama adalah kita singkat dengan pianosa. Nah, sifat pianosa ini dari satu periode dari kiri ke kanan akan semakin bertambah. Sedangkan dari atas ke bawah golongannya semakin berkurang. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya pianosa ini? Pianosa yaitu SA sifat asam, sedangkan O oksidator, N keelektronegativan, dan A afinitas elektron,
Dan yang selanjutnya yaitu potensial atau energi ionisasi. Nah, kesingkatannya tersebut, ingat ya, ini hanya digunakan untuk mengingat secara cepat saja. Nah, dalam satu periode hanya bertambah sampai golongan 7A saja, yaitu dari sifat asam sampai afinitas elektron. Sedangkan potensial atau energi ionisasi dalam satu periode hanya bertambah sampai 8A, golongan 8A. Nah, ini ya sampai 7A, sedangkan ini sampai 8A. Nah, itu mengenai pianosa. Yang selanjutnya, kedua yaitu sifat periodik tentang Lorentz, yang mana sifat Lorentz ini kebalikan dari sifat pianosa, yaitu dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin berkurang, sedangkan golongan dari atas ke bawah semakin bertambah. Kepanjangan dari Lorentz ini ada yaitu basa, I, jari-jari, sedangkan R, reduktor, LO, yaitu logam. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai mengapa sifat-sifat periodik itu dalam satu periodik atau golongan itu semakin bertambah atau semakin berkurang. Nah, tapi yang akan kita bahas hanya beberapa sifat saja ya, yaitu seperti jari-jari atom, yang kedua energi ionisasi, yang ketiga afinitas elektron, dan yang keempat yaitu keelektronegatifan. Oke, kita lanjutkan. Kita akan membahas mengenai sifat-sifat periodik unsur. Yang pertama yaitu mengenai jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit terluar yang ditempati elektron. Nah, di sini saya contohkan dengan Na yang nomor atomnya 11 dan Mg yang nomor atomnya 12. Nah, pada Na ini memiliki 3 kulit, sama dengan Mg yang memiliki 3 kulit. Nah, dari contoh tersebut dapat kita ambil kesimpulan, yaitu jari-jari adalah jarak dari inti atom Na sampai ke kulit terluar, atau dari Mg ke kulit terluar. Nah, dapat kita simpulkan yang pertama, makin banyak jumlah kulit yang terdapat di suatu atom, maka jari-jari atomnya semakin panjang. Dalam satu golongan sifat, jari-jari dari atas ke bawah akan semakin bertambah. Lalu dalam satu periode, jari-jari atom dari kiri ke kanan semakin berkurang. Yang sama misalnya Na dan Mg ini. Mereka berada dalam satu periode, yang artinya jumlah kulit atom mereka pun sama. Tapi kenapa jari-jari atom Mg lebih kecil dibandingkan dengan jari-jari atom Na? Nah, kita lihat ya perbandingan antara Na dan Mg. Na memiliki 11 nomor atom, sedangkan Mg memiliki 12 nomor atom. Yang mana inti atom Mg itu lebih besar dibandingkan dengan Na. Ingat ya, muatan inti atom ini menunjukkan jumlah proton dan juga menentukan jumlah elektron. Kemudian karena muatan inti atom itu lebih besar, maka daya tarik inti atom terhadap elektron lebih kuat atau lebih tertarik. Nah, inilah yang menyebabkan jari-jari atom Mg itu lebih besar dibandingkan dengan Na.
Yang kedua, yaitu kesimpulan yang dapat kita ambil, semakin besar muatan inti, maka gaya tarik inti atom terhadap elektron lebih kuat, sehingga elektron lebih dekat dengan inti, yang artinya jari-jari lebih pendek. Nah, itu mengenai jari-jari atom. Kita membahas mengenai energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom atau ion dalam wujud gas. Di sini dicontohkan, yaitu yang pertama Na dalam wujud gas menghasilkan Na+ ditambah Min, yang mana energi ionisasinya 495,9 kJ per mol. Nah, ini artinya untuk melepaskan elektron dalam wujud gas membutuhkan energi sebesar 495,9 kJ per mol. Kemudian contoh yang lainnya yaitu Mg dengan wujud gas menghasilkan Mg+ ditambah Min dan energi ionisasinya 737,7 kJ per mol. Nah, artinya sama, jadi gas Mg jika ingin melepaskan elektron membutuhkan energi sebesar 737,7 kJ per mol. Nah, sekarang kenapa dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasi atom semakin kecil? Kita perhatikan dulu energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepas elektron yang terikat paling lemah dari suatu atom atau atom wujud gas. Nah, elektron yang terikat paling lemah berarti elektron yang berada pada kulit terluar. Jika semakin jauh elektron terluarnya, maka daya tarik ikatan elektron ke inti atom semakin lemah, sehingga hanya butuh sedikit energi untuk melepaskan elektron tersebut. Makanya, dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil. Karena jari-jari yang semakin besar, kemudian dalam satu periode juga seperti itu ya. Dari kiri ke kanan, energi yang ionisasinya semakin besar. Nah, contohnya atom Na dan Mg, energi ionisasi Mg lebih besar dibandingkan Na. Artinya untuk melepaskan elektron Mg lebih membutuhkan banyak energi dibandingkan Na. Kenapa demikian? Karena elektron terluar Mg itu lebih dekat atau lebih mendekati ke inti atom dibandingkan dengan Na, meskipun jumlah kulit mereka sama. Jadi bisa dibilang yang mempengaruhi energi ionisasi itu adalah jari-jari atom. Nah, di sini kita lihat dua kesimpulan ini, yaitu jari-jari atom semakin tinggi, maka elektron terluarnya semakin jauh dan energi ionisasinya semakin kecil. Yang kedua, jari-jari atom semakin kecil, maka elektron terluar semakin dekat dan energi ionisasinya lebih besar. Ditunjukkan oleh tanda panah tersebut. Oke, itu mengenai energi ionisasi. Oke, baiklah, kita lanjutkan dengan materi yang ketiga mengenai sifat-sifat periodik unsur. Nah, yang ketiga yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Jadi, semakin besar energi yang dilepaskan, afinitas elektronnya menunjukkan bahwa atom tersebut cenderung menarik elektron dan menjadi ion negatif. Karena dalam satu periode dari kiri ke kanan, atom-atom cenderung semakin mudah menarik elektron. Makanya afinitas elektron pun cenderung semakin meningkat. Begitupun golongan dari atas ke bawah, atom-atomnya tersebut semakin sulit menangkap elektron. Makanya afinitas elektronnya semakin rendah. Untuk mudah mengingat, di sini saya akan memberikan sedikit tips, yaitu semakin negatif harga afinitas elektron, maka semakin mudah menangkap elektronnya. Oke, yang selanjutnya yaitu yang keempat, keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan satu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam bentuk ikatan.
Oke, berarti dari pengertian di atas sudah jelas ya kenapa dalam satu periode dari kiri ke kanan nilai elektron negatifnya cenderung semakin besar. Karena dari kiri ke kanan atau atomnya cenderung mudah menangkap elektron. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah dalam pengucapan atau dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.